Jakarta. Kejahatan di sosial media terus berkembang dari hari ke hari. Bila tergoda, masyarakat bisa kehilangan uang ratusan juta rupiah. Hal itu menjadi pertanyaan pembaca Detik Advokate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com. Detik. Saya mau share pengalaman saya. Tanggal 9 Februari tahun 2023 saya dapat WhatsApp dengan no luar negeri +7 991 152 XXX yang mengaku sebagai "My name is Sarah from AJXXX. Saya ikutin petunjuk-petunjuknya sampai saya dengan tugas sederhana follow atau like ACC Instagram. Malam itu saya dapat 20.000 dari 2 tugas. Singkat cerita saya diundang dalam grup Telegram. Hingga ada misi yang menarik. Saya transfer Rp300.000. Dapat Rp390.000 dengan ikut petunjuk-petunjuk dari tutor ke aplikasi Upbil Kripto. Dan misi berhasil. Karena berhasil, saya ikut lagi ke misi berikutnya dengan ikut Rp1,8 juta dapatnya Rp2,3 juta. Ternyata aturan berubah menjadi grup dan ada tugas-tugas tambahan. Dan ternyata tugas tambahannya bertambah untuk pembayaran menjadi Rp4,8 juta dapat income Rp7,4 juta. Karena nggak mau uang hangus akhirnya saya ikut ke tugas 2. Dan lanjut tugas ketiga semakin menjadi pilihan transfer menjadi belasan juta. Dan lagi-lagi saya ikut dengan dibantu oleh teman grup. Di situ sudah rada curiga. Tapi saya ikutin karena dibantu teman grup 11 juta rupiah. Dan saya transfer 4,8 juta rupiah sisanya. Dan akhirnya terbukti tiba-tiba di grup senyap. Tidak ada kabar. Dengan alasan kalau tugas gagal satu orang dalam grup, maka uang akan hangus semua. Menurut saya ini penipuan jenis baru yang sistematis dan rapi. Berikut norek yang mereka gunakan. Bank XXX. Bank YYY. Mungkin lebih banyak lagi yang kena seperti saya karena grup yang mereka buat banyak dan anggota. Dalam grup 200-an. Saya sudah video capture semua kegiatan di Telegram tersebut. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami meminta pendapat hukum kepada Advokat Ahmad Zulfikar Fauzi, SH. Berikut jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara tanyakan kepada redaksi Detik.com. Perkenankan saya menjawab. Sebelumnya saya prihatin dengan keadaan yang saudara alami agar tidak terjadi hal yang demikian. Kami sarankan kepada para pembaca dan penanya agar tidak mudah terbujuk rayu terhadap investasi yang berbasis online yang tidak legal. Di Indonesia melakukan kegiatan investasi online bukan perbuatan yang dilarang. Bahkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun belum diatur mengenai investasi online secara khusus. Terkait dengan pertanyaan saudara penanya secara khusus meskipun belum diatur secara khusus tindak pidana yang saudara tanyakan merupakan bentuk dari penipuan atau bedrock. Juga disebut uplifting dalam bentuk pokok. Diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang berbunyi. Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu. Baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan. Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. A. Unsur subjektif. 1. Dengan maksud atau medhet ok merek dalam hal ini beritikat buruk. 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat. 3. Secara melawan hukum atau wederrechtelijk dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. B. Unsur objektif. 1. Barang siapa dalam hal ini pelaku. 2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut A. Menyerahkan suatu benda. B. Mengadakan suatu perikatan utang. C. Meniadakan suatu piutang. 3. Dengan memakai A. Sebuah nama palsu. B. Kedudukan palsu. C. Tipu muslihat. D. Rangkaian kata-kata bohong. Dapat juga atas kasus posisi yang saudara alami dapat diancam terhadap tindak pidana penggelapan. Salah satunya diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Diancam karena penggelapan. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Lebih lanjut apabila saudara penanya ingin melaporkan terkait tindak pidana yang saudara tanyakan. Bisa melalui laporan melalui instansi pemerintah terkait baik itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kepolisian Republik Indonesia baik melalui laman pengaduan melalui online daring maupun mendatangi langsung. Demikian semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam. Ahmad Zulfikar Fauzi, SH.
Associates di Ongko Purba and Partner. Tentang Detiks Advokate. Detiks Advokate adalah rubrik di Detikcom berupa tanya jawab dan konsultasi hukum dari pembaca. Detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya. Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik, IT, hukum merekam hubungan badan, UU Pornografi, hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain. Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan. Disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan. Pertanyaan dan masalah hukum, pertanyaan seputar hukum di atas. Bisa dikirim ke kami ya di email redaksi@detik.com dan di-CC ke email andi.saputra@detik.com dengan subjek email Detiks Advokate. Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat. As. Mae.